Saudara, saat ini juga sudah hadir bersama kami di Studio 4 TVRI, Bapak Muhammad Nazar adalah Wakil Gubernur Aceh di periode 2007 hingga 2012. Selamat pagi Pak Nazar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga kami akan mencoba menghubungi Ketua Al-Fatih Kafah Nusantara Bapak Fadlan Gramata melalui Zoom meeting begitu ya. Nah, namun kita akan menanyakan terlebih dahulu bersama Pak Nazar seperti apa terkait nasionalisme di tengah pandemi. Kalau kita melihat tahun ini cukup berbeda Pak Nazar begitu ya dari tahun sebelumnya. Di usia ke-75 tahun ini ada banyak sekali kebiasaan dari biasanya yang berubah begitu. Nah, kalau Anda melihat di tahun ke-75 ini Indonesia dalam memperingati kemerdekaan seperti apa Pak? Tidak masalah, yang penting spiritnya. Ya, Justru ini momentum negara untuk melihat tingkat kesadaran nasionalisme secara lebih rapi, secara sadar tanpa pemaksaan. Karena nasionalisme itu kan tidak mesti harus tabik bendera, harus ada upacara besar-besaran dan kegiatan masif. Dan di tengah pandemi ini yang paling penting ketika orang mau berpartisipasi menjaga diri saja, itu sudah satu bentuk nasionalisme yang paling penting, ya. Dan apalagi kalau ikut berpartisipasi membantu yang lain. Bukan hanya Indonesia, sekarang Eropa aja ada yang rontok dalam arti terutama ekonominya, dan itu tidak masalah dengan kegiatan-kegiatan yang masih tidak ada, itu kan tidak masalah. Tetapi yang harus jalan justru pembangunan yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga negara tetap bertahan, itu yang paling penting. jadi bagaimana caranya tetap bergandeng tangan dalam situasi seperti ini begitu Pak ya? Iya, dikondisikan dengan keadaan temporal. Kembali ke Bapak Nazar, tadi dikatakan nasionalisme ini yang penting spiritnya, begitu ya Pak? Iya. Yang penting spirit kita, Spiritnya. bagaimana memaknai nasionalisme ini sendiri. Kalau berbicara soal Aceh nih Pak, sejarah nasionalisme Aceh ini kan sangat panjang. Sangat panjang, Kontribusi ya. Aceh pada kemerdekaan Ya. Indonesia pun juga cukup banyak Iya. seperti itu. Ini bagaimana Bapak melihat perjuangan dulu jika dikorelasikan dengan perjuangan kita di era sekarang, melihat juga sekarang cukup berbeda dengan adanya pandemi COVID-19? Ya, Aceh itu dengan Indonesia tentu memiliki dinamika yang cukup panjang, sepanjang 75 tahun, dan kita belum lahir waktu itu. Bahkan sebagiannya yang pertama paling nasionalis, mendukung Indonesia, kemudian menjadi tokoh pemberontakan atau melawan, kemudian balik lagi tanda tangan perdamaian kembali lagi dalam Republik. Artinya apa? Seberat apapun konflik Aceh sudah terjadi 2 kali, berujung kan ke perundingan tetap berada dalam Republik Indonesia. Betul. Jadi mungkin kalau orang bicara orang Aceh keras kepala, tetapi pada akhirnya kan tetap selesai di meja perundingan, tidak di perang. Karena perang dan kekerasan tak akan menyelesaikan masalah. Dan itu saya kira memang dinamika yang pertama untuk Indonesia supaya lebih kuat di masa depan, untuk pendewasaan pematangan sebuah negara, dimanapun demikian. Negara-negara yang maju pernah mengalami seperti itu. Dan nasionalisme itu kan tumbuh memang tidak bisa dipaksa. Nah, sekarang di era modern, apalagi di tengah COVID-19, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh semua pihak berat. Karena Aceh dan juga pemerintah pusat tidak bisa lagi sendiri, tidak hidup lagi sendiri, bergantung dengan orang lain. Negara tetangga ekonominya bangkrut, kita ikut berimbas. Walaupun kita kuat. Sekarang Amerika, Eropa kan dulu kuat. Tapi sekarang juga hampir tidak sanggup menghadapi keadaan ini. Nah, maka Indonesia saya kira sebagai negara yang sangat luas, punya potensi laut, pertanian, agro yang kuat, itu untuk masa pandemi seperti ini kan menjadi salah satu sistem pertahanan yang paling baik. Karena kalau bicara industri, rata-rata hampir macet sekarang. Ya. Betul. Dan itu salah satu strategi untuk mempertahankan negara. Karena kalau di era COVID ini menghambur-hamburkan uang, apalagi ada penyimpangan dengan memanfaatkan COVID, bisa tarik uang, itu kan negara bisa bubar, bisa hancur. Betul. Kalau Indonesia memobilisasi dana seperti jumlah yang dimobilisasi oleh Amerika sampai di 32.000 triliun hanya untuk COVID, kan udah nggak ada lagi kita kan. Nah, tetapi Indonesia harus punya cara sendiri supaya negaranya bertahan, COVID-nya juga tentu ikut negara lain akan selesai. Walaupun sekarang trennya ada yang naik di daerah, termasuk di Aceh dalam
2 minggu terakhir, sebulan terakhir kan naik. Yang dulu paling rendah. Gitu. Baik, dan juga berbicara potensi yang tadi sempat Ya, disinggung potensi. oleh Pak Nazar, sumber Ya. daya alam di Aceh kita tahu sangat luar biasa, Ya. Pak. Ini bagaimana pengembangan dari saat Bapak menjabat sebagai mantan wakil gubernur hingga sekarang ini perkembangannya seperti apa, Pak? Masa saya dulu dengan Pak Irwandi itu masa periode pertama pasca perdamaian. Ya. Dan kami produk pemilu langsung pertama, dan kebetulan juga pertama yang menang secara independen tidak lewat partai politik. Partai politik. Yaitu berada dalam undang-undang khusus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Yang substansinya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Aceh. Jadi dulu kami masa pasca perang, pasca damai, dan kami rata-rata pernah terlibat di dalam konflik sebelumnya, pernah menjadi tahanan politik, sekaligus juga dari kalangan kampus, akademik, dan aktivis. Tentu kita padukan strategi itu. Karena waktu itu orang lain mungkin tidak akan mudah menghadapi keadaan. Karena baru pemotongan senjata, baru penarikan tentara dari gerilyawan, dari TNI Polri, kemudian partisipasi internasional lagi sangat meningkat. Jadi waktu itu kita punya beban yang cukup ganda, multi beban, karena pertama pasca konflik harus mengurus daerah. Waktu itu kami langsung dipanggil Presiden SBY setelah menang. Ini Gubernur Wagub katanya kita minta paling prioritas, paling primer adalah menyelesaikan perdamaian ini, melanjutkan pembangunan yang lain sekunder katanya. Nah, tetapi masa kita pembangunan yang lain juga simultan kita laksanakan, termasuk mobilisasi beasiswa besar-besaran. Beasiswa anak yatim, S2, S3 sampai ke luar negeri itu terbesar di masa kami. Kemudian program-program inovatif termasuk jaringan kesehatan Aceh yang kemudian diadopsi oleh nasional. Ya. Kemudian alokasi pembangunan dana kampung yang kemudian juga sebagainya diadopsi nasional sekarang. Setiap kampung itu juga kita mulai dari Aceh masa kami. Pada saat yang sama kami juga menjadi wakil pimpinan BRR bersama Pak Kuntoro Mangkusubroto, berkoordinasi dengan forum internasional, ikut membuat program. Jadi banyak hal. Pada saat yang sama kita tangani korban konflik, mantan GAM, grup yang lain yang berbeda dengan GAM. Ya. Maka tidak mudah waktu itu. Tetapi alhamdulillah masa itu adalah masa pertumbuhan ekonomi tertinggi dan penurunan kemiskinan tertinggi itu 5 tahun pertama masa kita itu, yang justru setelahnya tidak terfollow up lagi dengan baik. Itu yang saya disayangkan, padahal anggarannya lebih besar. Ya. Ya. Pak Fadlan, kalau kita melihat juga masa periode Anda memimpin di Aceh 2007 hingga 2012, di mana juga di tahun 2005 Aceh juga pernah mengalami sebuah musibah yang cukup besar begitu. Saat itu ada tsunami, dan saat ini kalau kita melihat di tahun 2020 Indonesia tengah diuji dengan menghadapi pandemi begitu. Di tahun 2007 apa yang Anda lakukan untuk membangun rasa nasionalisme masyarakat di Aceh sehingga bersama-sama bergandeng tangan untuk terus tumbuh dan bangkit dari berbagai macam keterpurukan? Iya, waktu itu spirit kemanusiaan karena efek daripada konflik dan tsunami Samudra India menjadi hal yang paling penting. Dan itu terjadi di tengah-tengah sisa kecurigaan akibat konflik antara Aceh dengan terutama militer. Nah, tetapi alhamdulillah itu dapat tertangani dengan baik, dan waktu itu saya sebagai Wagub sangat sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Pertahanan, Polkam, berbicara hal-hal yang sangat sensitif, kebanyakan tertutup. Ya, pemerintah pusat kadang-kadang juga curiga ke daerah, demikian juga daerah, dan itu berlangsung, tetapi semuanya berjalan akhirnya dengan smooth. Bahkan waktu itu saya dan Pak Irwandi kan tidak punya anggota dewan lokal karena kami menang dengan jalur independen. Ya. Nah, ini kalau Pak Nazar juga melihat berbagai macam yang Anda lakukan untuk membangun Aceh ketika itu ya. Apa yang dapat pemerintah saat ini adopsi dari berbagai macam program Anda sehingga kita sama-sama dapat menang dari perang melawan pandemi COVID-19 saat ini? Sangat banyak. Saya kira sebagian program nasional diadopsi juga dari Aceh. Dan pemerintah Aceh sekarang sebenarnya kan juga pimpinannya pemerintah Aceh yang lama, hanya saja Pak Irwandi sudah kejadian ditangkap, kemudian sekarang masih di penjara.
Sehingga yang sekarang adalah wakilnya yang menjadi PLT. Pak Irwandi itu kan gubernur masa saya dulu, gubernur saya dulu. Tentu program yang sekarang itu sebenarnya program-program yang dulu dibawa lagi. Nah, makanya kita harapkan ke PLT gubernur untuk tetap melanjutkan program-program strategi itu. Karena anggarannya sekarang 3 kali lipat lebih besar dari masa kami. Sekarang 17 triliun rupiah. Kami membangun Aceh dulu dimulai dengan 2 triliun di tahun pertama, 2008 baru 4 triliun dan seterusnya. Ya.